Shalom. Shalom. Salam. Shalom. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga besar GBI ICC. Apa kabar? Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita percaya pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, saya rindu kita mau memberikan salam satu dengan yang lain. Di tengah-tengah keluarga kita beri senyum yang paling manis. Kita mau katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya Yesus. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kalau kita bisa ada itu bukan karena kekuatan kita, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena bukan dengan kekuatan kami kami bisa menjalani kehidupan kami Bapa. Tanpa Tuhan yang ada di samping kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini bersama-sama, bukan dengan kekuatan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa baik bagi kami. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, sebab Engkau sumber pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku.
sebab Engkau kekuatan kami. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan harapan kami, harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau harapan kami Tuhan. Kami ada karena kekuatan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena Engkau tetap berada di samping kami Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Tuhan kekuatan, mari angkat tangan bersama. Kita mau katakan kepada Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa. Sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan pujian ini bersama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Engkaulah kekuatanku,
Katakan lagi saudara. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari angkat tanganmu. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Amin. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Amin. Sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami, sumber sukacita. Amin. Kekuatanku. Mari katakan sama-sama. Sukacitaku. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Dia. Dia sumber kekuatan, sumber sukacita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kemurahan-Mu Tuhan, kami tidak bisa berdiri sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Kalau pagi hari ini Tuhan kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji Engkau semua karena kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kau yang memberikan kami semangat yang baru Tuhan, kekuatan untuk kami bisa memberi yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau sudah siapkan buat kami berkat-berkat yang luar biasa untuk bisa kami nikmati di sepanjang hidup kami. Kami siap untuk memberi yang terbaik pagi hari ini Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami akan bersorak-sorak bagi Engkau. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan kekuatan dan mazmur kita, mari kita berikan tos samping kiri kanan. Katakan Tuhan kekuatanku. Haleluya. Kita mau tepuk tangan, kita mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita saudara. Dia bumi dan penuh keselamatan yang kehidupan kita. Haleluya. Dia gunung batu dan
Kita percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung boleh beranjak, tapi kita percaya kasih setia Tuhan tinggal tetap dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik buat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran. Menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ini dari hati kami. Ku nyatakan janji
Shalom saudara, hari ini kita mengucap syukur untuk semua pertolongan Tuhan lewat setiap perlindungan dan kasih sayang Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kita masih sehat, masih diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan. Dan mari siapkan hati kita, kita akan dengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu dan penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami tahu bahwa kami hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Berkati penyampaian firman-Mu pada pagi hari ini. Kami semua yang mendengar diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar GBICC yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu dalam kebaktian minggu pada saat pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang menolong, menyertai setiap kehidupan saudara dan saya, sehingga kita sampai pagi hari ini masih ada dalam penyertaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengar firman Allah dari kitab Nabi Hosea. Hosea pasal yang ke-14, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Nabi Hosea pasalnya yang ke-14, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan dan katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Ayatnya yang ke-5, aku akan memulihkan mereka dan dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkamu telah surut daripada mereka. Engkau akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan menjulurkan akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merebak, semerbaknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganmu dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Ayat yang ke-9, Efraim, apakah lagi sangkut pautmu dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Jemaat GBICC yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mencermati bagian tulisan dari seorang nabi yang begitu luar biasa, seorang Nabi Hosea, kita percaya bahwa kita tahu bahwa Nabi Hosea adalah seorang nabi di mana masa pelayanannya ada dalam 5 kepemimpinan raja. Raja Usia, Raja Yotam, Raja Ahaz, Hizkia, Yerobeam. Kita bisa lihat di dalam Hosea pasalnya yang pertama. Ya, pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Saudara-saudara bisa perhatikan di situ. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat GBICC yang Tuhan Yesus kasihi, bagian ini adalah sebuah ungkapan, sebuah cerita yang sangat manis, saudaraku. Kenapa saya katakan sangat manis? Ini adalah sebuah janji tentang pemulihan, pertobatan, dan janji kepada Israel. Kita pertahu bahwa ketika Nabi Hosea hidup dalam masa pelayanannya, sebuah pergumulan yang begitu berat. Seorang nabi yang mengalami sebuah tekanan yang begitu berat. Mengapa demikian? Saya katakan demikian karena dia hidup diperhadapkan dengan 2 tantangan yang begitu berat. Yang pertama, dia diperhadapkan dengan keluarganya yang hidup dan
menjadi orang yang dipilih Tuhan sebagai pasangannya, yaitu seorang pelacur, saudara. Dan yang kedua, tantangan yang terbesar dari seorang Nabi Hosea adalah dia hidup dalam ketidaktaatan bangsa Israel. Bagaimana dalam kepemimpinan 5 raja Israel, dia tetap masih kuat bertahan, masih kuat untuk bisa menyuarakan tentang kebenaran Tuhan. Saya percaya bahwa ada sesuatu besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dan hari ini saya akan bagikan ada 3 bagian. Tema kecil yang saya bagikan hari ini untuk saudara-saudaraku jemaat Tuhan GBICC adalah Tuhan, pulihkanlah kami. Ketika Tuhan memulihkan Israel, ada harga yang harus dibayar. Saya mau katakan pagi hari ini, ketika Tuhan ingin memulihkan keluarga saudara, ada sesuatu yang harus dipulihkan atas keluarga kita. Ketika Tuhan ingin memulihkan satu bangsa, harus ada yang terjadi pemulihan di bangsa itu dulu, baru Tuhan pulihkan pemulihan terjadi atas bangsa itu. Ketika Tuhan ingin memulihkan gereja, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan atas gereja itu. Pagi hari ini kita akan renungkan, saudaraku, tema kecil yang saya bagikan, Tuhan, pulihkanlah kami. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan yang muncul bagi kita semua adalah, Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya terjadi pemulihan? Amin, saudaraku. Saudara, Nabi Hosea diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang tidak mudah. 2 keadaan yang begitu sangat berat. Dia diperhadapkan dengan keluarganya yang notabene adalah keluarga yang hancur, saudara. Diberikan istri adalah seorang pelacur, saudara. Yang kedua, bangsa yang begitu memberontak. Tapi yang terjadi dengan dia adalah dia tidak pernah, saya mau katakan hari ini untuk kita semua, mari saudaraku, ketika Tuhan izinkan segala sesuatu, jangan pernah kita berkata kita tidak bisa. Tetapi katakanlah bersama dengan Tuhan, saya bisa. Amin. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sampai kapan Tuhan memulihkan Israel? Sampai ada pemulihan terjadi atas Israel. Sampai kapan? Ada yang dipulihkan oleh bangsa itu. Ada yang dipulihkan di atas bangsa itu. Ada yang dipulihkan di keluarga itu. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, poin yang pertama untuk saya dapat bagikan untuk kita semua, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana seorang Nabi Hosea ini, saya katakan tadi, dia begitu tertekan, saudaraku. Dia diperhadapkan dengan sebuah tekanan yang begitu berat. Keluarganya adalah sebuah gambaran betapa kehancuran rohani, moral secara rohani bangsa itu, bangsa Israel. Keluarganya, saudaraku, adalah sebuah gambaran. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi tahukah saudara, bagaimana supaya Tuhan memulihkan Israel? Bagaimana supaya Tuhan memulihkan keluarga? Pagi hari ini waktu saya baca firman Tuhan ini, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, ternyata seorang Nabi ini luar biasa, saudaraku. Ketika dia ada di tekanan yang begitu berat, dia tidak pernah lari dari panggilannya. Ketika dia ada dalam tekanan, dia tidak angkat tangan dan berkata, Tuhan, menyerah. Tapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, pagi hari ini kenapa sampai bisa terjadi pemulihan atas Israel? Saudara, pagi hari ini saya akan bagikan 3 hal. Yang pertama, ketika Tuhan ingin memulihkan Israel, ketika Tuhan ingin memulihkan keluarga, maka saya katakan, dari pucuk yang paling tertinggi, kita harus tahu, saudara dan saya harus tahu, bahwa hanya poin yang pertama, mengerti panggilan Tuhan. Hanya orang yang mengerti tentang panggilan Tuhan, dia akan melihat pemulihan terjadi atas rumah tangganya, atas keluarganya, atas bangsanya. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nabi Hosea sangat mengerti tentang panggilan Tuhan atasnya. Hosea pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah, kawinlah perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan.
Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi saya katakan, ketika Nabi Hosea tahu bahwa panggilannya adalah sebuah berasal dari Tuhan, maka dia tidak pernah komplain, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan tentang panggilannya terhadap sebagai seorang nabi, tetapi dia tetap mengerjakan walaupun dalam tekanan. Keluarganya dia diperhadapkan dengan seorang istri pelacur, anak-anaknya anak-anak sebagai gambaran bahwa pemberontakan Israel, mereka menjadi orang-orang yang melawan terhadap orang tua. Saudaraku yang Tuhan Yesus, 3 anak dari Nabi Hosea, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, adalah gambaran betapa hancurnya moral kerajaan Israel. Tetapi tahukah saudara, ketika Nabi Hosea mengerti tentang panggilan Tuhan atasnya, dia tetap bertahan, dia tetap melayani Tuhan, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga apa? Tuhan pulihkan keluarganya, Tuhan pulihkan bangsa Israel. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ayat-ayat yang tadi saya bacakan kepada saudara menunjukkan bagaimana Tuhan ketika Tuhan memulihkan keluarga Hosea, ketika Tuhan juga bisa memulihkan Israel. Saya percaya ini sebuah proses yang tidak mudah. Tetapi yang saya renungkan, saudaraku, hanya orang-orang yang mengerti tentang panggilan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Saudara dipanggil, saudara dan saya, keluarga besar GBIC dipanggil sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang ditarik keluar dari kegelapan menuju kepada terang kehidupan kekekalan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau kita mengerti panggilan ini, kita akan berkata, saya akan menyelamatkan keluargaku, saya akan tetap bertahan untuk keluargaku, keluargaku akan tetap menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Keluargaku adalah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan. Saya akan tetap bekerja yang terbaik maksimal di kantor dimanapun saya tetap berada. Kenapa? Karena saya mengerti panggilan Tuhan atas saya. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Saya percaya ketika keluarga-keluarga Tuhan yang ada di tempat ini, keluarga besar GBIC, ketika kita ada di dalam panggilan kita kepada Tuhan, saya percaya tantangan seberat apapun, kita mengerti, siau Tuhan, orang Ambon bilang, engkau yang memanggilku, ini aku Tuhan, saya siap, proses aku Tuhan, bentuk aku Tuhan. Nabi Hosea alami sebuah pergumulan yang begitu berat, tetapi dia tetap bertahan di dalam keadaan yang sesulit apapun. Amin, saudaraku. Poin pertama yang kita dapat renungkan, ketika Tuhan ingin memulihkan keadaan Israel, ketika Tuhan ingin memulihkan saudara dan saya, poin yang pertama, kita harus mengerti panggilan Tuhan atas saudara dan saya. Amin. Poin yang kedua adalah ketika Tuhan ingin memulihkan bangsa, ketika Tuhan ingin memulihkan sebuah negara, ketika Tuhan ingin memulihkan keluarga, saudaraku, poin yang kedua adalah hiduplah dalam kesetiaan. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nabi Hosea tidak pernah komplain. Nabi Hosea tidak pernah bersungut-sungut. Nabi Hosea tidak pernah merasa bahwa Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa. Tidak ada seperti itu, saudara. Dia percaya, dia tahu bahwa dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap setia untuk mengiring Tuhan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Amin, saudara. Saudara, jatuh bangun bangsa Israel menunjukkan ketidaksetiaan. Tetapi Tuhan tetap setia kepada janjinya untuk memulihkan bangsa Israel. Artinya saya mau bilang pagi hari ini untuk kita semua, walaupun saudara dan saya tidak setia, Alkitab berkata Tuhan yang adalah adil, Tuhan yang adalah benar, Allah yang selalu menyertai saudara dan saya, dia tetap setia, dia memelihara kehidupan saudara dan saya. Nabi Hosea setia melayani Tuhan sampai dia melihat kemuliaan Tuhan atas Israel. Pemulihan terjadi di pasalnya yang ke-14. Saudara, jatuh bangun mulai dari pasal 2 sampai pasalnya yang ke-13 menceritakan tentang gambaran Israel. Jatuh bangun, mereka jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Bagaimana perjanjian Tuhan terus diperbaharui, terus diperbaharui. Artinya apa? Kesetiaan kita di sini dituntut untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh, setia untuk melayani Tuhan, setia untuk mengasihi Tuhan, walau dalam pergumulan yang begitu berat. Tetapi percayalah,
Tuhan yang adalah Allah yang agung akan selalu menolong saudara dan saya, akan selalu menyertai saudara dan saya. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan mau kita adalah orang-orang yang senantiasa setia dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, tetap setia untuk tetap berpegang kepada janji Tuhan. Tetap pegang kepada setiap ketetapan Tuhan. Karena kita akan melihat ketika saudara dan saya setia, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan terjadi atas keluarga saudara dan saya, dan atas bangsa, atas gereja, atas semua yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jemaat GBSC yang Tuhan Yesus kasih, poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dari kitab Nabi Hosea, bagaimana Tuhan memulihkan bangsa yang begitu keras, bangsa yang begitu melawan dengan setiap perintah-perintah Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan yang adalah setia, Dia tetap menanti kita untuk tetap menjadi milik kesayangannya. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Poin yang ketiga yang dapat saya bagikan untuk kita semua adalah ketika Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel, ketika Tuhan ingin memulihkan bangsa yang begitu keras, bangsa yang begitu melawan tentang kehendak Tuhan, melakukan kejahatan di mata Tuhan. Poin yang ketiga adalah ketika Tuhan mendapatkan pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan yang pura-pura. Saudara yang jemaat GBSC yang Tuhan Yesus kasih, sebuah proses yang begitu panjang kepada bangsa Israel, sebuah bangsa yang besar. Bagaimana Tuhan memulihkan bangsa Israel? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kerinduan Tuhan cuma satu. Tuhan rindu tuh ketika Tuhan ingin memulihkan bangsa itu, ada pertobatan besar terjadi atas bangsa itu. Saudara, pasal yang 14 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga berkata, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat baik. Maka kami mempersembahkan pengakuan kami." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Tuhan mau ketika Tuhan ingin memulihkan bangsa Israel, Tuhan mau lihat pertobatan atas bangsa itu terjadi, baru Tuhan memulihkan bangsa itu. Kalau saudara dan saya hari ini kita refleksi bagi rohani, bagi saudara dan saya di poin yang ketiga adalah ketika Tuhan ingin memulihkan keluarga kita, ketika Tuhan ingin memulihkan ekonomi kita, saudara dan saya, kita harus sama-sama bertobat, saudara. Amin, saudaraku. Ketika Tuhan memulihkan keluarga, Tuhan memulihkan suami dulu. Kenapa sampai suami? Karena suami adalah kepala dari keluarga itu, dari istri, dari anak-anak. Dia sebagai seorang imam. Bagaimana Tuhan memberkati keluarga itu kalau suaminya menjadi orang yang tidak bertobat, masih suka main judi, masih suka main perempuan, masih suka nonton film porno. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, harus ada pertobatan atas rumah tangga kita, harus ada pertobatan atas bangsa kita. Pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini harus bertobat. Supaya apa? Tuhan pulihkan bangsa kita. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Firman Tuhan begitu keras, Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita percaya bahwa ketika Tuhan bicara untuk bangsa Israel, ada sebuah janji yang begitu besar yang akan Tuhan kerjakan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan di dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-7 ayat 14 berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni mereka, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Dia Tuhan tetap setia. Dia Tuhan adalah adil, saudara. Dia tidak pernah menarik janjinya.
kadang-kadang kita yang tidak setia. Sehingga apa? Saudara dan saya senantiasa berbuat yang namanya dosa. Sehingga apa? Kita tidak bisa mengalami pertobatan. Kita tidak bisa mengalami terobosan. Kita tidak bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. Hari ini saya mau katakan untuk saudara dan saya, mari yuk sama-sama. 3 poin yang saya bagikan pada saat pagi hari ini. Yang pertama, ketika kita ingin dipulihkan Tuhan, ketika kita ingin melihat pemulihan terjadi atas keluarga saudara dan saya, atas gereja, atas bangsa ini, mengerti sebagai anak Tuhan. Kita yang pertama, mengerti tentang panggilan Tuhan. Siapakah saudara dan saya di hadapan Tuhan sesungguhnya. Poin yang kedua adalah ketika Tuhan memulihkan bangsa ini, ketika Tuhan ingin memulihkan keluarga ini, kita harus menjadi orang-orang yang tetap setia untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk tetap bertahan walau badai sekencang apapun. Kita tetap setia untuk iring Tuhan. Amin. Poin yang ketiga adalah ketika Tuhan ingin memulihkan bangsa dan keluarga ini, Dia mau pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang pura-pura. Maka saya percaya kita akan melihat bangsa ini dipulihkan, gereja ini dipulihkan, keluarga kita semua dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena ada janji Tuhan yang begitu agung dan luar biasa yang akan menyertai dan memberkati kita semua. Firman Tuhan, saya sekian sampai sini. Biarlah kita tetap kuat iring Tuhan. Sampai kapanpun kita percaya bahwa Tuhan yang adalah setia dan benar, Dia akan menyertai saudara dan saya. Amin untuk firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk-Mu. Karena firman Tuhan boleh pagi hari ini kami dengarkan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengerti panggilan Tuhan, kami hidup dalam kesetiaan pengiringan kami kepadamu. Kami bertobat sungguh-sungguh dari jalan-jalan kami yang salah. Kami bertobat tidak pura-pura Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengerjakan pemulihan terjadi atas keluarga kami, atas bangsa kami, atas gereja kami. Kami akan melihat gereja kami penuh kemuliaan, keluarga kami penuh hidup penuh dengan kemuliaan. Bangsa ini diliputi dengan kemuliaan Tuhan. Ada pemulihan yang besar Tuhan kerjakan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Allah yang kudus, Tuhan yang selalu menyertai seluruh kehidupan keluarga besar GBI ICC. Malam ini besok sampai selama-lamanya, hamba teringat untuk saudara-saudara jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Pulihkan jamaah di dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah online pada pagi ini. Terima kasih bagi setiap pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online pada hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bagi Tuhan, baik berupa persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan misi dan diakonia, pembangunan dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkan uang Bapak Ibu kepada rekening berikut. Untuk jadwal ibadah online, Bapak Ibu harap memperhatikan jadwal-jadwal ibadah online selama 1 minggu ke depan. Jadwal pelayan ibadah online minggu depan akan di-share di grup ICC Ministry. Jadwal pelayan ibadah Comcare online akan di-share di grup pelayan Comcare. Kita akan membacakan visi dan misi GBI ICC. Saya jemput Bapak Ibu semua untuk berdiri. Kita sama-sama membacakan ini secara lantang dan penuh dengan iman. Visi, menjadi murid Kristus yang sejati dan siap diutus. Misi, menanamkan iman dan pengenalan akan firman Tuhan yang benar, memperlengkapi dan memaksimalkan talenta yang Tuhan beri, membangun kepedulian terhadap sesama. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kita akan membaca secara bersama-sama dengan bangkit berdiri. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kami percaya
Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus. Bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahwa ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Demikianlah Warta Gereja pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum pulang, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tengah-tengah kehidupanmu, jadilah saksi-saksi Kristus di dalam pekerjaanmu, rumah tanggamu, lingkunganmu, sehingga lewat kehidupanmu banyak orang yang dibawa kepada Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, sumber dari segala berkat, serta cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, damai sejahtera sukacita yang senantiasa berlimpah-limpah, menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan memohonkan berkat atas umat-Mu. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan